beralasan menuntut hukum untuk dipasarkan. Lebih lanjutnya, bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa kata-kata dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu, dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto dan 38 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607 dan Pemilu Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru juris telah memasuki ranah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Misjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi yang mana pengajuan kembali saka tatal sedang berlangsung pada hari ini ya teman-teman, dan sidangnya itu sudah dimulai ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu nanti bisa nonton bareng-bareng di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Perkara nomor 16 Pintus Anak 2016 PSDBM tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menuntut hukum untuk dipasarkan. Lebih lanjutnya, bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa kata-kata dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu, dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto dan 38 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607 dan Pemilu Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian kata bukan terhadap penerapan hukumnya. Demikian halnya juga dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garis miring Pintus Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tinggi Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pintus Anak 2016 PN CBL tersebut. Secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum juris Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2607 Pintus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all documentary insufficient judgment. Oleh karenanya, terdakwa saat ini memohon peninjauan kembali, memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan itu. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut: terdakwa saka tatal tim Bagja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan seterusnya. Karena itu dapat yang menyatakan pada pertimbangan hukum aku dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 207 Pintus Anak 2016 1 Agustus 2016 dengan amal yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Kota tersebut, menolak permohonan kasasi kepada permohonan kasasi 2 anak saka tatal tim Bagja tersebut. Dengan atas dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa dalam penerapan hukum adalah mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan
Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan penuntut umum tidak dapat diterima atau pada perkara itu diterapkan ketentuan tidak dengan keringan. B. Apabila dalam B putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. C. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan sesuatu lakukan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan keberatan perhitungan kembali bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan putusan judis hakim tingkat kasasi dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan mohon perkenan dan perhatian ketua dan anggota majelis hakim peninjauan kembali untuk memperhatikan satu, bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa secara terlebih bahagia melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut, namun pengadilan tinggi Bandung telah mengabaikan dan menganggap syaratan dan bagian tidak pernah mengajukan memori banding sehingga juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari poin dakwaan penuntut hukum tanpa ada bantahan, yaitu pengurangan memori banding dari syarat kata berbahagia dan terhadap memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum sebagaimana terlihat pada halaman 32 putusan pada tingkat B hanya dianggap suatu penghargaan atau memori banding yang dikesampingkan sebagaimana terlihat pada halaman 32 putusan pengadilan tinggi nomor 50 anak garing 2016 garing PJJ sehingga sampai tidak diakuinya pengajuan memori banding akhirnya tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim tunggal di pengadilan tinggi merupakan bentuk kekeliruan yang jelas nyata sehingga berdampak pada hancurnya masa depan seorang anak yang diyakini tidak terlibat dalam perkara ini. Dua, bahwa juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum khususnya terhadap ketentuan pasal 340 KUHP untuk ketentuan pasal 338 KUHP yang diterapkan pada masyarakat lebih bahagia, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara membuat tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstatir perbuatan sekatan lebih bahagia dengan norma hukum pasal 340 pasal 338 KUHP sehingga tidak ada satu alat bukti apapun atau petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak sekatan lebih bahagia sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika sekatan lebih bahagia ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Hingga bahwa juris atau majelis hakim kasasi telah salah dalam mengkonstatir fakta yang terungkap dari persidangan sehingga dalam penuntutan sungguh sangat keliru dan melanggar dalam arahan peradilan terhadap peserta yang mana dalam nomor Yesus anak dari 2016 PNJGN tanggal 10 Oktober 2016 yang memeriksa perkara telah melanggar hukum acara sistem pidana karena terdakwa katakan bagian tidak dilakukan upaya defensi sama kali yang merupakan putusan tingkat pertama jenis hakim tidak mengupayakan defensi terdahulu padahal upaya defensi sangat penting untuk memberikan
mana tapi atau kejahatan. Selain itu jika dilihat dari segi rangkaian yang dilakukan oleh sang katakan di Bahia yang hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali, majelis hakim pengadilan negeri kelas 1 Cirebon melakukan pasal 340 junto pasal 338 KUHP dari ironisnya selesai fakta hukum anak saya katakan banyak dianggap melakukan pembunuhan terhadap 2 korban yaitu Muhammad Rizky Rudiana dan Sarah. Padahal berdasarkan fakta hukum persidangan perbuatan saya katakan dia hanya tertuju kepada Muhammad Rizky bukan sama sekali kepada Vina, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal ketentuan pasal 340 junto pasal 38 KUHP telah memberikan sekatan maka dilanjutkan oleh lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup yaitu dengan undang yang bersangkutan. Pada putusan pengadilan nomor 2016 PNJO tidak campur upaya diversi bagi anak kakak di bagian hakim yang lalai dalam mengupayakan diversi terlebih dahulu pengadilan pada terdakwa kakak. Hal ini bisa dilihat sebagai hukum pada putusan pengadilan nomor 16 dari Divisus Anak 2016 PNJB dan tidak terkait diversi dengan versi anak maka kakak mendapatkan stigma negatif dari pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Mau berdasarkan fakta hukum juri-juri yang lagi suasananya beda. dan hanya melakukan pembunuhan 1 kali kepada korban anak dengan info bahwa anak-anak kalau dimaksud tidak ikut makin dari saudara hati Pancio saudara dari saudara Aldi yang 3 warga harus kita harus kucing saudara Peggy saya terong dan saudara Eka Sandi menuju langsung mobil karena saudara Eka Sandi mendapat telepon yang kata-kata lebih baca untuk segera pulang ke rumah setelah sengaja kemudian kata-kata lebih baca menjadi pulang baik yang mulia dan akan fakta persidangan putusan pengadilan yang 2016 PNJB Cirebon dengan terdakwa Sakarampal Kibalnya usia 16 tahun hakim pada tingkat pengadilan tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat 16 dari Divisus garing anak dari 2016 Cirebon yang tidak memberikan terkait upaya diversi terlebih dahulu. Hal ini sangat melanggar hukum acara peradilan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dan
Republik Indonesia pelanggaran versi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Bahwa Unit First pada tingkat pertama terkait nota pembelaan doi anak catatan bin Bajai tersebut tertulis perihal pembelaan kepada yang Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 195 tentang yang Majelis Hakim memeriksa dalam perkara aku adalah perkara atas nama anak Sakatatal bin Bajai dengan nomor 16 garis Yesus anak garis 2016 PN Cirebon, sehingga oleh karena pembelaan 195 dan W garis B garis 2016 PN Cirebon bukan kepada Majelis Hakim pemeriksa nomor perkara nomor 16 Majelis Hakim dalam perkara tidak memeriksa perkara nomor 195 garis W garis Yesus garis 2016 dari persidangan tidak ada revoli atau perbaikan dari penasihat hukum anak Sakatatal bin Bajai bahwa terhadap pembelaan perkara nomor 195 garis W garis B garis 2016 dan tersebut tidak akan hakim pertimbangkan dan akan majelis kesampingkan bahwa sebenarnya melalui kuasa hukum sebenarnya ditujukan kepada pokok perkara dengan melampirkan nomor surat kuasa khusus. Dengan kejadian tersebut, Unifas telah salah mengambil keputusan untuk tidak mempertimbangkan nota pembelaan dari pledoi, sekalipun dengan adanya kekeliruan penasihat hukum dalam menentukan pokok perkara dikarenakan karena subjek hukum bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah dilakukan untuk melimpahkan perkara anak Sakatatal bin Bajai di pengadilan dengan tidak mengutamakan pendekatan defense dan rekonstruksi fasilitasi pada tingkat kejaksaan, mengingat di perang Sakatatal dengan 5 orang terdakwa yang ditangkap. Terdakwa 2 Eta Sani alias Timur bin terdakwa 3 Jaya alias Riwal terdakwa 5 Sudirman bin Suratlo orangnya berbeda ya pada fakta persidangan di dalam putusan pengadilan nomor 16 dan Yesus anak dari 2016 dari PN Cirebon halaman 73 anak Sakatatal bin Bajai tidak ikut bersama-sama dengan Saksi Sudirman, Saksi Prianto alias Sadun dan Saksi Saudara Adi Prasetyo alias Bola dan Saudara Ridwan Aditya Wardana alias Adi alias Ujin, Saudara Peggy alias Per dan Saudara Eka Sandi menuju arah showroom mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Paraya Mulia, Kecamatan anak Sakatatal bin Bajai bernama Jaksa yang Sakatatal bin Bajai untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya Saudara Eka Sandi menurunkan anak Sakatatal bin Bajai kemudian pulang ke rumah nenek.
dalam menerapkan pasal 340 KUHP untuk pasal 55 KUHP bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 71 78 pada putusan pengadilan negeri nomor 6 Cirebon diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 tahun 2022 yang di samping sebuah showroom mobil di Jalan Perjuangan Murah Karya Mulia, Kecamatan Sandiato alias Abdul Samijaya, saudara Adi Prasetyo alias Bolan, saudara Eko Ramadhani alias Rat, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rikaldi, Aditya Wadan alias Andika alias saudara Peggy alias Vero, serta saudara Eka Sandi yang sebelumnya mengajak anak-anak Bagja berjalan-jalan dari Bagja bergabung dengan kawan-kawan lain untuk sambil anak sangat natal di bagian itu minum minuman keras jenis tua. Bahwa pada saat anak sangat natal bin bagian bersama dengan Sakti Sudirman, Sakti Priyanto alias Kasdul alias Jaya, saudara Prasetyo alias Bolan, saudara Eko Ramadhani alias Oplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Mali, Aditya Wardana alias Andika alias Kucil, saudara Peggy alias Peron, serta saudara Eka Sandi akan berkumpul. Tiba-tiba kelompok di Papua sepeda motor lewat jalan perjuangan dan di antaranya adalah anak korban Muhammad Binti yang berboncengan dengan anak korban Pina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xion warna kuning. Bahwa ketika melihat anak korban Muhammad Binti dan anak korban Pina bahwa motor operasi melewat jalan perjuangan menuju ke jalan Sumber, saudara Sakidani, Sakti Birman, Sakti Sukato, saudara Eko Ramadhani, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy, saudara Eka Sandi, dan anak sangat natal yang mereparkan korban Muhammad Binti dan korban Pina dan itu oleh paspor sepeda motor yang dari korban Muhammad Binti yang berboncengan dengan anak korban Pina. Kasdul Samijaya, saudara Adi Prasetyo alias Bolan, saudara Eko Ramadhani alias Oplak, saudara Andi, saudara Rikaldi alias Andika alias Kucil, saudara Eka Sandi, dan anak sangat natal di antaranya adalah korban Muhammad Binti yang berboncengan dengan anak korban Pina pada saat mengindah Sakti Supriyanto berbonceng dengan Sakti Jaya yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Sakti Sudirman berboncengan Eka Sandi berboncengan dengan anak sangat saudara Eko menggunakan sepeda motor Satria, saudara Adi saudara Peggy berboncengan dengan saudara Andika menggunakan sepeda motor saudara Ayu kemudian ketika berada sepanjang flyover saudara Dani ada kerjaan anak korban Muhammad Binti yang berboncengan dan anak korban Pina, setelah itu dan itu dan sepeda yang dikendarai korban Muhammad Binti ditendang hingga jatuh ke trotoar. Pada saat anak korban Muhammad yang boncengan dengan korban Pina terjatuh, kemudian saudara Dani turun dari motor memukul korban Muhammad Binti dengan menggunakan bambu yang diambil. Semenjak dari itu anak korban Muhammad Binti terjatuh. Saudara Dani
korban Muhammad Binti, kemudian memukul korban Muhammad Tri dengan menggunakan tangan. Setelah itu Safi Sudirman memukul anak korban Muhammad. Saudara Atika memukul dengan menggunakan tangan dan dada kiri korban dan anak korban. Kemudian dada kiri anak korban Muhammad Binti. Panjang 60, lebar 40. Meja gen 1, meja gen 2. Satu memiliki yang pendek kan jatuh, udah korsen. Dan ada bertanggung jawab. Lagi istirahat ya, Os. Sana ada nggak, Bos? Ya. Permisi. Aja kita. Dari para lapas pimpinannya, iya. Oke, sudah sama. Oh iya,
teman-teman bantu tap layar ya. Jadi pasti udah berapa itu kan? Jam berapa? Jam 1 sampai jam kita sepakati nanti di jam 1 langsung berhenti dulu, kita istirahat, sholat, kemudian jam 2 kita masuk kembali kita ya. Ingatkan sekali lagi untuk mentaati dan atau siapapun yang hadir dalam keluarga ini mau minum ya, untuk minum silakan di luar, jangan minum di dalam ruang sidang ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Setelah itu saksi Sudirman memukul anak korban Muhammad Rizky. Saudara Muhammad Rizky dengan menggunakan tangan. Setelah itu saksi Sudirman memukul anak korban Muhammad Rizky. Saudara Andika Muhammad Rizky, saudara Andika memukul korban Muhammad Rizky dengan Muhammad Rizky. Saudara Eko kembali memukul anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan bambu mulai Muhammad Rizky dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali mengenai Muhammad Rizky sebanyak 2 kali dan mulai ke anak korban Muhammad Rizky. Saudara Eka tadi memukul anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan tangan dan mengenai punggung anak korban Muhammad Rizky. Anak Saka Tatal juga ikut memukul 1 kali dan mengenai pipi anak korban Muhammad Rizky. Sedangkan anak korban tadi dan saudara Peggy dipukul di bagian bahu. G. Bahwa anak Muhammad Rizky dinaikkan oleh Sudirman ke atas sepeda motor menggunakan sepeda motor Supra dengan posisi anak korban Muhammad Rizky berada di tengah, sedangkan anak korban Binan dibawa berboncengan dengan saudara Eko dan saudara Andi menggunakan sepeda motor Satya Pu. Sedangkan Jadi sidang Saka Tatal pada
hari ini sedang berlangsung ya teman-teman. Jadi di situ tadi sudah dibacakan panjang lebar dan termasuk ada Sakaratal juga, pengacaranya juga ada Farhat Abbas dan Bu Titin. Jadi di situ di rumah itu rame, banyak pengunjung, dan mudah-mudahan pengajuannya Sakaratal ini diterima ya, biar bisa meringankan dan terpidana yang 7 itu mudah-mudahan bisa bebas, karena ada kesaksian kemarin yang meringankan ya, dan Sakaratal mudah-mudahan bisa bebas juga karena ada kesaksian dari Dedek yang berkata jujur, mengatakan bahwasanya pada saat itu kesaksian itu adalah kesaksian palsu yang diarahkan oleh Ibu Rudiana ya teman-teman. Jadi sidang hari ini masih sedang berlangsung ya, ini hanya sekedar informasinya tidak utuh ya teman-teman, karena sidang berlangsung ini hanya beberapa menit aja ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.